Halo, di sini saya mau kasih lihat cara pakai modifier morpher ya. Jadi modifier morpher ini biasanya dipakai buat bikin ekspresi ya. Jadi misalnya mau animate lip sync, ya kita biasa pakai uh, modifier morpher. Kalau di Maya itu namanya blend shape ya. Oke, jadi kayak gini. Kenapa kita pakai morpher? Misalnya saya udah punya model yang udah di pose ya. Nah, tapi ini kalau dilihat di mukanya, mulutnya masih kebuka ya. Karena kan kalau kemarin di Sibras bikin rongga mulut kan dia jadi kebuka. Kita belum nutup nih mulutnya. Sebenarnya sebelum kita rigging skinning kita bisa tutup dulu gitu ya. Tapi ini karena ya misalnya udah terlanjur kita skinning gitu ya, mulutnya masih kebuka nih. Nah, gimana cara bikin dia nutup tapi posenya udah jadi gitu ya. Nah, ini nanti kita pakai modifier namanya morpher. Nah, tapi sebelum masuk ke morpher, mungkin saya kasih lihat dikit cara pose pakai pipet ya, soalnya dia agak beda sedikit cara ngekinya. Jadi ini kalau saya unhide dulu pipetnya, terus ini selection filter saya ganti ke bone, jadi cuma bisa milih bone doang gitu ya. Jadi pipet dong pilih. Jadi ini kalau dilihat ini untuk contoh saya punya pipet yang masih posisi netralnya, terus ini yang udah di pose gitu ya. Ini saya key doang. Nah, jadi kayak gini. Kalau untuk pipet, kalau kita mau bikin key, kita nggak bisa langsung pencet set key terus pencet yang gambar kunci ini. Dia nggak ngebaca gitu. Kalau untuk biped, dia mau ngeset key harus ke tab motion. Pilih dulu bipednya, terus ke tab motion. Ingat pastiin figure mode-nya ini mati ya. Terus ini ada key info. Nah, di sini ada tombol set key. Nah, kalau untuk biped mau ngeset key awal-awal harus pakai ini. Ya. Jadi set key, pilih dulu semua terus pencet set key, nanti dia bikin key di sini. Terus jangan lupa ininya kalau kita pilih ini doang, rootnya itu suka nggak mau pilih ya. Kita pilih dulu manual rootnya di sini. Bisa pilih ini antara tiga ini atau nggak pilih di uh, Scene Explorer bipednya ini bip 001 ini rootnya. Nah, terus kita set key juga kayak gitu. Nanti dibikin ke key di frame yang diaktif gitu ya. Nah, kalau udah sebenarnya ini untuk contoh doang saya bikin di frame beda ya. Kalau mau langsung di frame yang sama di pose juga nggak apa-apa. Saya misalnya ke frame 10, saya bikin pose. Nah, kalau udah awalnya di key, kita sebenarnya bisa nyalain auto key gitu ya. Kalau udah awal di key pakai set key, terus frame-frame selanjutnya kita pakai auto key bisa, jadi akan langsung record. Tapi kalau untuk rootnya sebaiknya tetap di set key lagi biar aman aja gitu ya. Set key. Nah, kalau untuk bagian biped lainnya ini nyala auto key, misalnya ini saya geser gini, dia langsung udah ke key gitu ya, langsung ke key. Nah, jadi bisa pakai auto key. Tapi kalau saya anjurin misal udah selesai posenya ya, auto key-nya matiin, pilih lagi semua bipednya, kita set key lagi aja biar aman aja ya. Jadi kalau biped ngeset key-nya harus dari sini awal-awal, nanti selanjutnya kalau udah ada key di sini pakai auto key bisa. Tapi kalau misal udah selesai semua, mendingan kita pilih lagi semua terus kita set key lagi gitu ya, biar aman aja. Oke, jadi misalnya ini udah ada pose dan ini posenya pakai reference ya. Misalnya reference saya kayak gini. Jadi lebih gampang. Kalau daripada mesti mikirin mau posenya gimana itu mendingan cari reference diikutin kayak gini. Cari yang kira-kira cocok. Oke. Nah, terus untuk morpher ya. Jadi untuk morpher gini, ini bipednya saya hide dulu aja.
kita zoom in ke mukanya. Jadi gini, ini saya balikin ke all, pilih kepalanya ya. Ini karena kebetulan saya kan pisah-pisah ya, objeknya pisah-pisah, kepalanya cuma sampai sini doang. Jadi pilih kepalanya, pokoknya pilih objek yang mau dikasih modifier morpher, terus kita duplicate objeknya. Tahan shift geser, terus ini copy, oke. Nanti biasanya setelah kita oke, dia balik lagi ke posisi awal ya, karena dia ada modifier skin ini. Nah, untuk objek yang di copy itu modifier skin ini kita remove aja dulu. Oke, itu bener ya. Ya ini kepalanya nih, aslinya kayak gini. Nah, kalau untuk morpher, dia akan ngebaca perubahan posisi vertex ya. Jadi perubahan subobjek vertexnya. Kalau objeknya misalnya mau taruh di sini atau di sini nih nggak masalah. Mau taruh di mana aja nggak masalah. Dia baca perubahan vertex, posisi vertex ya. Karena kan yang paling utama itu kan dari objek itu kan vertex ya. Kalau edge itu kan terdiri dari 3 vertex, polygon itu dari 3 atau lebih vertex gitu ya. Jadi bacanya vertexnya. Nah, terus kalau morpher kita juga nggak boleh gini. Kita nggak boleh nambahin vertex, kita nggak boleh ngulangin vertex. Ya, jadi kita cuma boleh geser. Ya kalau misalnya saya extrude lagi, udah ini nggak bisa dipakai buat morpher. Atau misalnya ada beberapa bagian yang saya delete tuh nggak bisa dipakai, gitu ya. Jadi harus digeser aja vertexnya. Nah sekarang kan ini saya giniin dulu deh, saya bisa maju dulu objeknya ya. Kalau lihat dari samping kan kita harus nutup mulutnya ya. Mulutnya harus tutup. Nah ini cara nutupnya ya sebenarnya tinggal geser vertex doang sih. Dipilih ini, misalnya saya mau bagian sini ya. Sebenarnya kalau mau yang asal dong tinggal diginiin deh, mulutnya ketutup gitu ya. Atau enggak kalau memang kebuka mulutnya dikit doang, diginiin bisa. Tapi kalau mau lebih natural gitu ya, ketutup mulutnya, kita jangan geser tapi kita puter. Kalau mulut dibuka itu kan karena ada rotasi dari rahangnya. Nah biasanya poros rahang itu ada di daerah sekitar sini, di dekat kuping situ ya. Nah ini berarti saya mau puter, tapi saya mau rotasi di daerah kuping sini. Tapi kalau saya pilih ini, biasa defaultnya dia akan poros rotationnya akan di tengah-tengah selection. Jadi kalau saya puter jadi gini, ya, ngaco ya. Saya mau muternya di daerah sini. Nah ini kita bisa pakai ini namanya pakai working pivot. Jadi kita ke hierarki, ya. Ini select aja dulu nggak apa-apa. Kita ke hierarki. Nanti di sini ada namanya working pivot. Kita edit ya, pencet edit. Nanti biasa dia keluar gizmo kayak gini. Kita geser ke posisi yang kita mau. Nanti pivotnya di mana? Mungkin di sekitar sini. Ya. Oke. Kayak gitu. Terus nih saya matiin. Terus saya pencet use working pivot. Ya, use working pivot. Jadi sekarang kalau mau ngerotate pivotnya dari sini, terus saya balik lagi ke modify, saya pilih lagi nih vertexnya, biasanya langsung pilih. Nah biasanya kalau kayak gitu, setelah saya pilih vertex lagi, dia working pivot akan dari sini. Jadi muternya dari pivot sana, kayak gitu ya. Itu tinggal diputar sampai mulutnya nutup. Kalau misalnya dia nggak di sini pivotnya, coba dicek, ini pastiin koordinat sistem pakai working, terus yang di sini koordinat centernya pakai yang nomor 3 nih, yang ketiga. Biasanya tuh yang pertama atau yang kedua. Kita ganti jadi yang ketiga sama ininya working. Nanti dia akan pakai working pivot gitu. Kalau udah tinggal di tutup kayak gitu misalnya. Kalau mau balikin lagi bisa pakai yang ini. Sini ganti ke view gitu ya. Nanti balik lagi. Pivotnya kayak normal. Terus kalau mau ada geser lagi benerin yang mana misalnya rahangnya mau di
digeser lagi dikit, rapiin dikit, digeser aja gitu ya. Udah, soalnya udah nih, mulutnya udah ketutup, udah kayak gini, oke. Nah sekarang tinggal kita gini, cara pakainya kita pilih kepala yang asli, kasih modifier, morpher namanya, oke, morpher. Terus nanti sini ada channelnya, kita klik kanan aja di channel yang kosong, klik kanan, pick from scene. Nanti kalau bisa dipilih, kursornya akan berubah jadi kayak gini ya. Kalau misal ditaruh kursor sini nggak berubah, itu berarti objeknya nggak bisa dipakai buat morpher ya. Itu kemungkinan ada nggak sengaja ke extrude atau ke delete gitu ya. Nah itu dicek lagi aja modelnya. Tapi kalau bisa dipilih tinggal klik, nanti nama objeknya akan keluar di sini. Terus kalau kita sini ada slidernya, kalau kita geser naik, seharusnya mulutnya bakal nutup gitu ya. Nah ini kalau lihat mulutnya bener nutup ya, cuman kan kepala jadi geser ya, karena dia ngikutin ke posisi awalnya. Ini kan posisi awal di sini, sebelum di pose kan gini ya. Kalau sebelum di pose bener nih mulutnya nutup. Nah tapi kalau udah di pose, dia malah geser ke posisi awalnya. Kita kan nggak mau, kita maunya kan ngikutin posisi yang udah di pose ya. Nah ini sebenarnya gara-gara susunan modifiernya ya. Kan kalau Max baca modifier dari bawah, jadi dibaca skinnya dulu, baru baca morphernya. Nah karena morphernya paling akhir, gitu kita nyalain, jadi dia balik lagi ke sini gitu. Karena kan dia cuma baca mulutnya ketutup, dia nggak baca badannya ngegeser gini gitu ya. Nah cara benerin sebenarnya gampang, tinggal ini morphernya dipindahin ke bawah skin gitu. Nah ini udah bener ngikut, ya udah bener ikut. Kalau untuk Maya caranya gitu juga, diganti urutan blend shape-nya. Cuma kalau di Maya itu namanya pakai inputnya diganti gitu ya. Ini, nah ini berarti udah bener morphernya. Gitu. Nah kalau eh, yang ini udah selesai, morpher yang ininya di hide aja. Gitu ya. Hide. Kalau misalnya mau bikin morpher lainnya, misalnya ini gini deh, ini saya kalau mau buang morpher dari ininya bisa di delete atau enggak di remove channelnya, kita delete channel aja jadi udah nggak ada morphernya. Ini saya delete dulu, saya punya yang udah sama, mulutnya udah ketutup gitu. Terus saya punya yang mulut, yang matanya udah ngedip. Nah ini yang kopian aslinya dari sini yang mulut masih kebuka ya. Nah kalau kamu mau bikin morpher lainnya, ingat selalu bikin morpher dari kepala aslinya ya. Jangan bikin morpher dari kepala yang udah diedit. Ini kan yang udah diedit mulutnya. Jadi kalau emang mau bikin matanya nutup, bikin morphernya dari yang mulutnya kebuka ini. Karena aslinya mulutnya kebuka. Jadi ini matanya tutup, mulutnya masih kebuka. Ya, biar nggak ngaco gitu ya. Jangan bikin mata yang nutup dari yang objek ini, ntar ngaco gitu ya. Jadi selalu dari objek aslinya ya. Nah kalau misal kayak gini saya tambahin, ini morpher udah ada, saya tinggal pick from sini yang mulut nutup, ini mata yang nutup, ini mata satu lagi nutup. Nah morpher ini bisa ditumpuk ya. Jadi kalau misalnya mulutnya nutup, bisa dikombinasi sama mata yang nutup kayak gitu ya. Nah ini biasa nanti dipakai buat bikin ekspresi nih. Jadi misalnya kalau mau lip sync, biasanya ada A, I, U, E, O, terus M, F, T, L gitu, itu yang basic morphernya yang buat animate karakternya lip sync gitu ya. Oke, terus ini kalau udahan bisa di hide aja. Oke, terus ini saya udah ada kameranya.
Saya blocking kayak gini. Kalau misalnya udah oke semuanya, udah nggak mau ada perubahan lagi, ini saya nyalain lagi bondnya, saya nyalain, terus saya pilih lagi. Ini kan tadi ada animate gini ya. Ini kalau mau dipindahin ke frame 0 tinggal pilih aja. Saya shift drag, saya copy ke frame 0. Udah jadi dari frame 0 udah posisi kayak gini. Ya, ini matanya udah saya animate juga. Saya matanya agak melirik ke kanan gitu. Nah, jadi itu tadi cara pakai morpher ya. Jadi copy dari objek aslinya, terus hasil copyannya skinnya di delete. Habis itu kita edit vertexnya, jangan nambahin, jangan ngurangin, cuman geser-geser aja gitu ya. Kalau udah di objek asli kasih morpher dan perhatiin susunan modifier ya. Jadi morpher dulu baru skin. Terus kalau mau di smooth terakhirnya baru turbo smooth gitu ya. Biar mulus terakhirnya baru kasih turbo smooth. Jangan terbalik nih urutannya. Oke, kalau udah kasih morpher tinggal di channel kosong klik kanan, pick from scene, pilih aja yang morph targetnya gitu ya. Oke. Nah, ini uh, kalau untuk nutup mulutnya bisa sebelum di rigging atau sesudah di rigging. Kalau ini kan kita kasusnya karena udah selesai di rigging, udah selesai di pose, jadi kita pakai morpher. Kalau misalnya sebelum di rigging, sebelum pose, mau tutup mulutnya dulu ya bisa, sama aja hasilnya. Atau mau pakai morpher dulu sebelum di rigging sini juga bisa. Oke, jadi ini untuk modifier morpher, silakan dicoba. Terima kasih.